Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar Manajemen Sharing Session ke-9 dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam ruang virtual Zoom ini untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang sangat hebat ini, Bapak Sumadi Andono Mulyo. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sumadi Andono Mulyo, MA PhD, selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, yang selaku juga sebagai narasumber pada kegiatan webinar Manajemen Sharing Session hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Rukaesi A. Maulani, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SMA Trisakti, yang hari ini juga sebagai narasumber pada kegiatan webinar MSS. Kemudian yang saya hormati juga para pimpinan SMA Trisakti, Bapak Imade Indra, KMK SKM MPH, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian pimpinan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula para dosen SMA Trisakti, kemudian yang saya sayangi para peserta kegiatan webinar Manajemen Sharing Session pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fida. Saya adalah dosen di SMA Trisakti yang hari ini berlaku sebagai moderator, mohon izin, yang berlaku sebagai MC atau host dari acara webinar hari ini. Yang saya hormati pula yang telah hadir pada webinar hari ini ada Bapak Antonius Antonli, selaku Ketua dari STMA Trisakti. Sebelum mendengarkan paparan dari para narasumber, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak pimpinan kita, Bapak Anton. Kepada Pak Anton, waktu dan layar dipersilakan, Pak. Terima kasih, Bu Fida. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam acara Management Sharing Session. Management Sharing Session ini kita adakan setiap bulan oleh SMA Trisakti sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kami, yaitu masyarakat dalam industri perasuransian. Kemudian kami juga mengundang hadir pada hari ini pembicara hebat kami, ya, yang betul-betul membidangi di bidang manajemen risiko, ya. Beliau juga akan memberikan pemaparan kepada kita semua hal-hal yang berkembang yang terjadi di Indonesia, khususnya terhadap risiko-risiko yang kita hadapi bersama, baik gempa bumi maupun risiko bencana alam dan yang lainnya, ya. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang mungkin hadir dari industri, dari perguruan tinggi, dan juga dari dosen, mahasiswa, ya, dan juga tamu undangan yang lain yang ikut acara hari ini. Kami menyambut baik, semoga kehadiran Bapak Ibu tidak sia-sia, kita bisa mendapatkan pemaparan yang baik dari para pembicara dan juga kita bisa berdiskusi bersama, karena tujuan dari Management Sharing Session ini adalah sebetulnya kita berkolaborasi, kita berkomunikasi, ya, bertukar pengetahuan, sehingga jangan segan-segan untuk
Bapak Ibu memberikan masukan-masukan sehingga dapat mengembangkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, saya kebetulan masih berada di Lampung. Sekarang saya di sekolah SMA Metro mau lakukan PKS. Jadi komitmen kami dari SMA Trisakti, kita akan ada di depan industri perasuransian, khususnya kami akan melakukan sosialisasi literasi asuransi kepada khalayak ramai, dan kita ingin supaya industri kita ini berkembang, mengejar ketertinggalan. Ya, kita butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Kita bisa bergandengan tangan. Kami terus terang SMA Trisakti punya komitmen yang luar biasa. Tahun yang lalu kami tidak berkunjung kepada SMA-SMA. Di dalam 3 bulan ini kita berkunjung kepada kira-kira 100 SMA yang bermutu ya di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu saja belum mencapai target kami ya. Tahun depan mungkin kita bisa 300 SMA dan selanjutnya lebih banyak lagi sehingga orang kenal tentang asuransi, orang kenal tentang risiko, dan juga orang kenal tentang aktuaria yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan semangat itu kita satukan sehingga kita kembangkan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang perasuransian kepada masyarakat, dan juga dengan awareness masyarakat terhadap asuransi tidak menyimpang lagi pandangan masyarakat bahwa asuransi itu adalah investasi, tetapi asuransi itu adalah sebuah wadah ya mengelola risiko. Jadi kalau kita bicara asuransi pasti kita ada hubungannya dengan risiko. Dan hari ini terima kasih kepada narasumber. Kami merasa terhormat sekali bisa memberikan sedikit waktu untuk kami dan masyarakat di sekitar perasuransian untuk menimba ilmu dari Bapak. Ya, mohon maaf kami sedang di jalan jadi tidak bisa berdiskusi terlalu banyak, tapi semasa kita bisa berinteraksi saya akan stay di dalam. Nah, terima kasih saja semuanya. Semoga semuanya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Anton selaku Ketua SMA Trisakti atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan dari Bapak Sumedi. Mungkin sebelumnya mohon izin menyampaikan Bapak Ibu bahwa background untuk Zoom kegiatan hari ini telah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Mohon dapat digunakan selama acaranya berlangsung. Kemudian pemaparan materi dari Bapak Sumedi akan berlangsung sekitar 1 jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 15 menit. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand di Zoom untuk nanti bisa bertanya secara langsung kepada Pak Sumedi. Pemaparan dari Bapak Sumedi akan dimoderatori oleh Ibu Prof. Rukaesi. Sebelumnya saya izin untuk share screen CV dari moderator kita, yaitu Ibu Rukaesi. Ibu Prof. Dr. Rukaesi sendiri memiliki background di bidang kimia dan juga ilmu lingkungan. Beliau memiliki gelar guru besar dalam Environmental Risk Management. Kemudian Ibu Prof. Rukaesi sebelum mengajar di SMA Trisakti telah menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta serta Universitas Trisakti. Beliau sendiri sejak tahun 2017 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di SMA Trisakti. Mungkin sekian atau berikut CV dari Ibu Prof. Rukaesi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Prof. Rukaesi sebagai moderator. Silakan Ibu, waktu dalam layar kami silakan. Oke, terima kasih Bu Fida.
Udah dibuka ya. Oke. Kedengaran suara saya? Terdengar, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Sumedi Andono Mulyo, PhD. Selamat siang, Pak. Selamat datang di kampus SMA Trisakti, namun by online. Next time saya kira Bapak bisa datang secara offline. Dalam kesempatan hari ini akan menjadi narasumber dalam kegiatan manajemen sharing session SMA Trisakti yang ke-9. Selamat siang Bapak Ketua SMA Trisakti, Bapak Waket 1, Prof. Made, Ibu Ketua Penjaminan Mutu, Ibu Hiwari, serta seluruh peserta webinar siang ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita akan mendapatkan informasi tentang pemanasan global dengan segala dampak yang ditimbulkannya yang agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global itu lebih kepada dampak sosial yang disebabkan karena apa? Karena pemanasan global itu akan artinya kalau pemanasan terjadi di kota Jakarta atau di kota-kota lainnya, saya kira tidak terlalu berdampak. Karena apa? Karena di Jakarta atau di kantor, di rumah ada AC. Tapi kalau pemanasan global terjadinya, karena pemanasan global artinya terjadi di seluruh bumi kita, kalau di daerah kutub, maka daerah kutub akan mencair. Kalau mencair, airnya akan kemana? Tentu saja airnya akan ke laut. Berarti permukaan laut akan naik. Kalau permukaan laut naik, berarti curah hujan akan semakin banyak dan akhirnya terjadilah banjir di mana-mana. Seperti yang kita amati, saya lihat di CNN bahwa pada bulan Agustus itu ada 100 orang meninggal karena banjir di Pakistan, kemudian di Sudan 500 orang, dan di mana-mana juga di negara kita meskipun tidak terlalu banyak. Nah, namun saya melihat bahwa sekarang ini ada dampak lain, yaitu dampaknya terhadap perekonomian. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sri Mulyani bahwa pemanasan global ini bisa berdampak terhadap perekonomian kita, di mana kalau kita tidak aware terhadap terjadinya pemanasan global, maka akan terjadi penurunan PDB sampai kira-kira 45%. Oleh karena itu, kami menginvite Bapak Sumedi Mulyo, PhD, untuk menyampaikan acara mitigasi risiko pemanasan global terhadap perekonomian Indonesia. Selamat siang, Pak Medi. Kami akan bacakan dulu daftar riwayat hidup atau CV dari Bapak. Silahkan, Bu. Oke, iya. Daftar riwayat hidup atau CV dari Pak Sumedi. Lahir, boleh Pak disampaikan? Lahir boleh, di Jogja, Bu. tanggal 21 Januari 1965. Jadi kira-kira 20 tahun setelah saya, Pak. Setelah saya sudah selesai S1, Bapak baru lahir. Itu. Iya, Bu. Golongan 4D, kemudian alamat rumah di Kompleks Bappenas,
alamat kantor di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Nah, mengenai pendidikan, itu mulai dari S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2, S3, dan untuk postdoktoralnya itu di Jepang ya Pak ya, di Nagoya University. Banyak lagi pendidikan yang didapatkan di sini di Harvard Kennedy School itu yaitu untuk using evidence for smart policy design and implementation government think tank. Jadi saya kira kita tidak ragu-ragu lagi akan apa yang dimiliki pengetahuan atau dari Bapak Sumedi ini. Kemudian pekerjaan yang terakhir sekarang ini adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Privilege Nasional. Iya, Privilege Nasional Juli 2022 sampai sekarang. Jadi baru ya Pak ya menjabatnya. Dan kalau saya lihat di sini pekerjaannya mulai dari staf perencanaan ya Pak, dari bawah terus sampai akhirnya ke tingkat yang tertinggi. Itulah CV dari Bapak Sumedi Andono Mulyo PhD. Silahkan Pak, seperti tadi telah disampaikan, kita mempunyai waktu kira-kira 1 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Profesor, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan risiko ya, mitigasi risiko global terhadap bentar ini saya share dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, slide berikutnya. Ini terkait dengan slide berikutnya. Jadi ingin saya sampaikan ada megatrend ya, ada perubahan besar yang kita hadapi bersama-sama dan bagaimana visi Indonesia 2045. Nah, di sini Bappenas mengidentifikasi ada megatrend yang kita hadapi bersama, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat tantangan masa depan. Yang pertama dari sisi demografi ya, global, itu pertumbuhan penduduk dunia dan juga akan menjadi tantangan bagi kita. Kemudian urbanisasi, itu juga bagaimana perubahan dan pertambahan penduduk kota. Kemudian yang ketiga soal bagaimana peran negara-negara emerging economies ya, seperti di Asia, Amerika Latin, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana tren peran dari negara-negara berkembang di dalam perdagangan dunia. Kemudian juga menyangkut pergeseran pusat keuangan internasional, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya, perkembangan teknologi, perubahan iklim, pandemi, dan juga bencana, serta perubahan geopolitik. Ini yang nanti pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana antisipasi risiko. Karena perubahan-perubahan itu akan mempunyai dampak langsung terhadap risiko. Risiko sosial, risiko budaya, risiko ekonomi, dan juga risiko terhadap lingkungan. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana Bappenas menyiapkan visi Indonesia 2045, itu bagian dari transformasi dan akselerasi pembangunan, sehingga kita berharap Indonesia itu bisa keluar dari middle income trap atau pendapatan menengah, itu pada tahun 2036, sehingga nanti pada tahun 2045 itu kita
sudah menjadi negara kelima terbesar dari sisi ekonomi. Berikutnya. Nah, Indonesia 2045 itu yang kita siapkan ada 4 pilar. Pilar pertama pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Yang kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga pemerataan. Keempat tata kelola pemerintahan, pertahanan, dan keamanan. Nah, pembangunan ekonomi berkelanjutan itu pasti akan punya implikasi terhadap skema pembiayaan asuransi terhadap risiko. Risiko bisa datang dari risiko ekonomi, risiko sosial, dan juga risiko terjadinya perubahan lingkungan, baik itu menyangkut perubahan iklim maupun bencana alam. Berikutnya. Nah, dalam kerangka itu maka strategi yang transformasi yang disiapkan Bappenas untuk menuju Indonesia Emas 2045, yang pertama itu SDM berdaya saing. Nah, di sini peran dari perguruan tinggi, terutama Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi menjadi sangat penting. Di sini bagaimana menyangkut sistem pendidikan, kemudian perlindungan sosial, termasuk asuransi, kemudian juga riset dan inovasi. Strategi kedua adalah meningkatkan produktivitas sektor ekonomi. Yang ketiga adalah penerapan ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, transisi energi, dan juga ekonomi sirkuler. Yang keempat itu transformasi digital, itu memanfaatkan bagaimana teknologi informasi menjadi bagian dari pendukung transformasi sosial ekonomi budaya. Yang kelima, strategi integrasi ekonomi domestik, yaitu bagaimana membangun infrastruktur konektivitas, pengembangan kawasan, koridor ekonomi, dan juga memperkuat value chain atau rantai nilai di domestik. Nah, yang keenam itu pemindahan dan pembangunan IKN, itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan strategi ketujuh itu yang bersifat enabling, itu stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, termasuk asuransi ya, pasar kompetitif, dan reformasi birokrasi. Berikutnya. Nah, dari sisi ekonomi hijau, bagian dari transformasi ekonomi, itu menjelaskan bagaimana dengan perkiraan skenario yang kita susun, proyeksi pendapatan per kapita, maka diperlukan adanya suatu transformasi yang bergeser dari struktur ekonomi yang kurang produktif menjadi produktif, yang menyangkut tadi saya sampaikan, menyangkut SDM, kemudian sektor unggulan, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, serta pembangunan IKN. Berikutnya. Nah, dalam kerangka itu maka transformasi dan akselerasi itu harus kita lihat sebagai peluang terhadap pengembangan asuransi. Berikutnya. Nah, transformasi ini akan ada beberapa hal yang terkait dengan peran perguruan tinggi, terutama dari sisi pengembangan informasi, penguatan manajemen organisasi, peningkatan dan perluasan pengetahuan, dan peningkatan kualitas SDM. Sehingga di dalam transformasi struktural ini, maka skema pembiayaan asuransi, baik menyangkut perubahan iklim, asuransi bencana, maupun asuransi yang menyangkut sosial ekonomi, itu juga pasti akan mengalami perubahan. Maka di sini peran dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi untuk mengantisipasi perubahan skema pembiayaan asuransi di masa depan, maka kita harus antisipasi bagaimana tindak lanjut dari perubahan global, kita lihat dalam kerangka transformasi ini. Berikutnya. Nah, kita lihat bagaimana pergeseran keunggulan dari yang mengandalkan komparatif. Maka di sini skema asuransi biasanya yang melekat kepada sumber daya dan aktivitas dan lokasi. Kemudian dengan pergeseran keunggulan kompetitif, maka di situ menyangkut efisiensi dan inovasi. Kalau efisiensi dan inovasi, maka di sini peluangnya adalah persaingan.
tapi persaingan pasti akan mendatangkan risiko. Maka skema asuransi yang biasanya menyangkut di sini adalah risiko-risiko kegagalan terhadap kompetisi. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Nah, berikutnya setelah kita berkembang, maka pergeseran menjadi keunggulan kolaboratif. Nah, di sini daya saing berbasis kepada inovasi dan kolaborasi. Nah, skema pembiayaan asuransi itu tidak hanya menyangkut lokasi atau objek atau barang atau manusia, tapi juga dalam bentuk asuransi terhadap suatu kerjasama, kegagalan suatu kerjasama. Nah, itu yang harus menjadi bagian dari skema asuransi. Tapi ini perkiraan ke depan. Jadi yang objek asuransi akan menjadi berkembang. Sekali lagi bukan hanya barang, manusia, atau lokasi, tapi sudah dalam bentuk kerjasama itu pun bisa menjadi objek asuransi. Berikutnya. Nah, dalam kerangka itu, paradigma tumbuh berkelanjutan, maka upaya membangun yang produktif, inovatif, aman, berkelanjutan, dan inklusif, maka sekali lagi setiap perubahan pasti akan mendatangkan potensi, manfaat, tapi juga bersamaan dengan itu meningkatnya risiko. Ya, sehingga dengan berjalannya waktu dan juga perubahan ekonomi yang memanfaatkan ekonomi sirkuler, artinya bagaimana proses pemanfaatan bahan baku menjadi zero waste. Nah, ini upaya kita memperkuat pembangunan yang tumbuh dan berkelanjutan. Berikutnya. Nah, dalam transformasi dan akselerasi, maka di sini pendekatan kehidupan yang berkelanjutan atau sustainable livelihood itu menjadi sangat penting. Ada 5 dimensi, dimensi manusia, dimensi sumber daya alam, dimensi ekonomi, dimensi fisik, infrastruktur, dan dimensi sosial. Nah, bagaimana nanti transformasi itu akan interaksi antara 5 dimensi ini. Berikutnya, slide berikutnya. Sehingga nanti upaya kita untuk skema pembiayaan asuransi itu memastikan bahwa pembangunan sebagai proses akumulasi itu terjadi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga ketika ada proses akumulasi, maka sebetulnya sekali lagi setiap potensi keuntungan atau manfaat pasti ada risikonya. Nah, risiko-risiko itu bisa dipilah dari risiko sumber daya alam, lingkungan, asuransi terhadap sumber daya, lingkungan, dan juga kawasan, asuransi terhadap masyarakat, rumah tangga, itu modal sosial, SDM, kemudian asuransi terhadap infrastruktur, bangunan, gedung, dan sebagainya, dan asuransi dari sisi ekonomi. Berikutnya. Nah, dalam kerangka itu maka pendekatan kesejahteraan berkelanjutan, maka peran skema asuransi memastikan bahwa di dalam proses perubahan itu segala risiko yang menyangkut kegagalan, risiko pembatalan dan sebagainya itu menjadi bagian di dalam upaya kita mengembangkan mendukung asuransi sebagai bagian dari pendekatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Berikutnya. Lalu bagaimana pengembangan ekonomi sirkuler? Ini juga mungkin menjadi salah satu tantangan bagi skema asuransi bahwa di dalam era sekarang upaya mengatasi risiko global dalam pemanasan global itu adalah pengembangan ekonomi sirkuler. Jadi dari transformasi ekonomi yang linear sebelah kiri bahwa kita mengambil, mengeruk, dan juga menggunakan sumber bahan baku dari alam, kemudian membuang sisa pengolahan menjadi limbah dan menjadi sumber polusi. Lalu kita bergeser menjadi ekonomi sirkuler yang mengoptimalkan pemakaian ulang dan daur ulang. Itu ada reuse, reform, reduce, recycle. Itu adalah bagian dari upaya kita bagaimana mengurangi risiko global dengan memanfaatkan seluruh sumber daya
sehingga nanti terjadi zero waste. Nah, di sini titik penting dari skema pembiayaan asuransi, apakah kita mengamati proses transformasi ini, apakah di sisi pemanfaatan limbahnya, atau dari sisi produksinya, atau dari sisi processing-nya dan sebagainya. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita melihat transformasi ekonomi sebagai pengembangan bagian dari pengembangan ekonomi hijau itu akan mendukung, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berikutnya. Lalu dalam kaitan itu ekonomi sirkular berarti bagaimana kita memperkuat rantai nilai atau value chain, mulai dari produksi, pengolahan, transportasi, logistik, sampai kepada pasar. Nah, dalam proses rantai nilai ini, maka masing-masing tahapan itu punya potensi risiko. Jadi skema pembiayaan asuransi, apakah nanti memastikan bahwa kegiatan produksi itu aman dan berjalan dengan baik, dari sisi pengolahan, dari segi distribusi, itu bagaimana perlindungan terhadap barang-barang yang diangkut melalui asuransi, kemudian juga logistik, transportasi, ini sudah banyak sekali skema asuransi untuk transportasi, dan juga skema dari kegagalan pasar. Nah, ini pilihan-pilihan yang bisa dilakukan di dalam pengembangan skema pembiayaan asuransi. Nah, ini akan menjadi kajian yang menarik bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti ini, melihat rantai nilai itu. Berikutnya, dari sisi pariwisata, slide berikutnya, ini ada pariwisata, bagaimana kita melihat rantai nilai itu sebagai bagian dari penciptaan nilai tambah melalui transportasi, akomodasi, destinasi, atraksi, amenitas, dan sebagainya. Bahkan skema asuransi misalnya untuk destinasi wisata yang menantang, seperti ada beberapa yang menyangkut arum jeram dan sebagainya, itu biasanya mengundang risiko dari sisi keselamatan. Nah, ini juga menjadi peluang pengembangan skema asuransi untuk pariwisata. Jadi ini diperkuat dengan transformasi digital, maka rantai nilainya akan semakin rapat, sehingga nanti setiap pelaku yang terlibat, apakah masyarakat, UMKM, pelaku usaha swasta, atau pemerintah, itu bisa melihat potensi risiko dan juga potensi manfaatnya, dan juga peluang bagi pengembangan skema asuransi. Berikutnya. Nah, risiko global dan dampak terhadap Indonesia, itu ada perlambatan, tapi juga ada pemulihan. Berikutnya. Kalau kita lihat Global Risk Report tahun 2022 ya, yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia, itu negara-negara maju, hasil laporan edisi ke-17 ini menyangkut tanggapan responden terhadap kondisi dunia dalam 3 tahun ke depan. Itu 41,8% mengatakan prospek negatif dan dunia tetap rentan, penuh kejutan. 37,4% mengatakan agak negatif, meskipun tetap negatif, dan landasan pemulihan masih belum kuat. Sehingga nanti terjadi kesenjangan antara the winners and the losers. Kemudian 10% mengatakan sedikit negatif, dan hanya 10,7% mengatakan positif. Artinya apa? Di sini punya dampak juga terhadap skema pembiayaan asuransi, menyangkut prospek atau persepsi dari para responden terhadap kondisi dunia. Kemudian tanggapan responden terhadap prospek dunia itu mengatakan memburuk, 61% mengatakan khawatir, 12% mengatakan positif, dan hanya 3,7% mengatakan optimis. Ini berdasarkan responden yang tersebar di beberapa negara. Nah,
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira persepsi responden seperti apa? Berikutnya, ini menyangkut identifikasi risiko global dalam 10 tahun mendatang. Sekali lagi, potensi dan risiko itu saling berkaitan, sehingga nanti kita bisa melacak kira-kira apa yang diperlukan dalam skema pembiayaan asuransi. Yang pertama, kegagalan rencana perubahan iklim. Jadi banyak sekali kesepakatan global yang tidak diterapkan dengan konsisten. Kemudian yang kedua, cuaca ekstrim. Ini terjadi di beberapa daerah, seperti banjir di Pakistan dan sebagainya. Kemudian secara bertahap, nomor 3, kehilangan keragaman hayati. Yang keempat, kehilangan kohesi sosial atau berkurangnya semangat kerjasama dan gotong royong. Yang kelima, krisis mata pencarian atau sustainable livelihood, penyakit menular, kerusakan lingkungan, krisis sumber daya alam, krisis utang, dan juga konfrontasi geoekonomi. Oleh sebab itu, respon yang diperlukan menghadapi risiko global, yang pertama itu kebijakan yang cermat, terukur, dan adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, antisipasi dan mitigasi risiko dengan tindakan kolektif ya. Tindakan kolektif artinya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan juga media. Yang terakhir, respon terhadap risiko global adalah bagaimana pengembangan skema asuransi untuk pembiayaan dan pengelolaan. Berikutnya. Nah, proyeksi perekonomian dunia dan Indonesia ini berdasarkan proyeksi dari IMF, Bank Dunia, EDB, OECD, itu 2022-2023 itu masih merah, artinya masih rentan terhadap risiko global. Nah, untuk Indonesia ini masih positif ya pertumbuhannya, sehingga kalau kita tanya bagaimana persepsi masyarakat terhadap potensi ekonomi ke depan, itu pasti antara optimis dengan hati-hati. Jadi intinya perekonomian Indonesia masih positif, tapi harus berhati-hati dengan menjaga inflasi dan ketidakstabilan dari segi pasokan energi dan pangan. Berikutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih positif dan cukup ruang dan peluang bagi meningkatnya permintaan, termasuk jasa asuransi ya. Kemudian juga dari segi pemulihan perekonomian dunia itu masih lambat. Ini menyangkut risiko kesinambungan pertumbuhan, dan oleh sebab itu sektor asuransi juga perlu melakukan antisipasi dan secara cermat dalam mencari peluang pengembangan dengan tetap berhati-hati dalam investasi. Karena biasanya perusahaan asuransi pasti antara demand dan supply, antara pemerintahan. Nah, di antara itu bagaimana mengelola dana masyarakat itu secara cermat dan hati-hati. Hati-hati di dalam memilih investasi. Berikutnya. Nah, risiko inflasi itu juga cukup besar karena ada beberapa yang terkait dengan pendapatan real masyarakat ya. Ini inflasi akan mengurangi pendapatan real dan juga daya beli dan kemampuan investasi, sehingga juga inflasi pasti akan mengurangi minat terhadap pembiayaan asuransi. Ini menjadi catatan bagi kita bagaimana bahwa risiko inflasi dan juga minat untuk investasi itu minat asuransi, pembiayaan asuransi juga berkaitan dengan fluktuatif ini. Berikutnya. Selain risiko global dalam bentuk berbagai pemanasan global maupun risiko geopolitik, Indonesia juga mempunyai tingkat risiko bencana yang tinggi. Sehingga di sini dampak pemanasan global yang terlihat langsung adalah meningkatnya bencana hidrometeorologi.
bencana banjir, tanah longsor, meningkatnya curah hujan dan sebagainya. Nah, ini semakin bertambah kejadian bencana banjir dan sebagainya. Nah, ini yang perlu antisipasi. Berikutnya. Dari segi bencana itu estimasi kerugian itu cukup besar, maka dari segi gempa itu banyak sekali bisa dihitung risiko dari kerusakan, risiko dari kerugian itu yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah bagaimana mengembangkan asuransi kebencanaan sebagai bagian dari upaya mendorong resiliensi berkelanjutan. Berikutnya, dari siklus manajemen, Bapak Ibu, ini juga berkaitan dengan perubahan iklim. Bagaimana melihat bencana, itu dari sisi pertama kondisi normal, tidak terjadi bencana. Kemudian pra-bencana, itu bisa diamati dari berbagai indikator yang menunjukkan potensi terjadinya bencana. Dan saat menjelang bencana atau berdasarkan early warning system itu maka bisa dibangun kesiapsiagaan. Kemudian terjadi pada saat bencana. Nah, pertanyaan kita bagaimana posisi asuransi kebencanaan? Apakah pada saat kondisi normal? Pastinya kita akan mendorong supaya literasi, edukasi, dan budaya sadar bencana itu menjadi bagian dari cara pandang atau cara berpikir pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sehingga yang diharapkan mereka sangat perhatian terhadap asuransi kebencanaan ini. Karena dengan asuransi maka akan mengurangi risiko terhadap kerugian yang lebih besar. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita karena negara Indonesia adalah negara yang menjadi tingkat kerawanan bencana tinggi, maka perlu ada satu skema yang pembiayaan asuransi yang perlu dilakukan. Berikutnya. Skema pembiayaan risiko bencana, ini kalau perubahan iklim karena ini menyangkut iklim global, tapi saya menukik kepada risiko bencana. Berikutnya. Jadi ada perubahan pendekatan terhadap skema pembiayaan dari yang bersifat reaktif mengatasi bencana, kemudian dilakukan bersifat proaktif. Artinya selain asuransi untuk barang milik negara dan barang milik daerah, kemudian juga ada pooling fund bencana. Dan juga ada pembiayaan kontingensi itu melalui berbagai skema serta pembiayaan dari APBN dan APBD. Nah, ini yang strategi untuk menanggung dan mentransfer risiko itu yang menjadi perhatian kebijakan pemerintah. Berikutnya. Nah, strategi pembiayaan risiko bencana itu pemerintah mencoba kombinasi ya antara instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif. Kemudian pemerintah menanggung risiko untuk bencana dengan tingkat frekuensi tinggi, namun dengan tingkat kerugian yang rendah atau sedang. Kemudian di yang ketiga, itu pemerintah menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi untuk melengkapi APBN dalam menanggung risiko bencana dengan tingkat kerugian yang sedang dan tinggi. Nah, yang keempat dan kelima, pengembangan skema pooling fund sebagai salah satu instrumen yang relevan untuk memperkuat peran APBN dalam menanggung dan mengurangi risiko bencana, memfasilitasi pembiayaan risiko bencana dalam semua tahapan, termasuk kesiapsiagaan dan seterusnya, meningkatkan tata kelola pembiayaan risiko bencana, termasuk bantuan. Dan yang kelima, pemerintah berusaha untuk transfer risiko untuk pembiayaan bencana dengan frekuensi yang rendah, namun dengan tingkat kerugian yang sedang tinggi melalui skema asuransi. Nah, ini yang terkait dengan kebijakan pengelolaan risiko fiskal. Berikutnya.
Nah, strategi pooling fund itu untuk mendorong supaya kemampuan mitigasi dan pengurangan risiko bencana tinggi. Nah, di situ bagaimana tata kelola, penyaluran bantuan dan sebagainya itu dibenahi sehingga efisien dan efektif, termasuk juga penguatan fungsi dan peran, mobilisasi dana dan berbagai sumber, akumulasi dan investasi, dan juga dari skema pembiayaan melalui asuransi. Itu khusus untuk barang milik negara dan barang milik daerah, co-financing dengan pemerintah daerah. Berikutnya. Nah, skema pooling fund di dalam Perpres nomor 75/2021 itu Menteri Keuangan, Bappenas, BNPB, Kemendagri itu sebagai satu blok untuk sinergi di dalam pembiayaan skema pembiayaan untuk mengurangi risiko bencana. Kemudian ada beberapa steering committee dengan upaya untuk sinergi dan perbaikan skema pembiayaan kebencanaan. Berikut ya. Nah, skema ini ada yang bersifat asuransi, pooling fund bencana dari APBN, dari pembiayaan lainnya, kemudian diarahkan untuk prabencana pada saat tanggap bencana dan pada saat pasca bencana. Nah, ini akan dilakukan sinergi dengan Kementerian Lembaga, BNPB, kemudian ada hibah untuk rehabilitasi rekonstruksi, dan juga kombinasi dengan pembiayaan dari APBD untuk prabencana, pasca bencana, dan asuransi kebencanaan. Berikutnya. Nah, dasar hukum untuk pengembangan pooling fund tahapan asuransi itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 97 nomor 06 tahun 2019 tentang pengasuransian barang milik negara. Kemudian juga ada keputusan Menteri Keuangan tentang tahapan pengasuransian barang milik negara dan juga tentang tahapan pengasuransian. Nah, di sini mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan konsorsium asuransi, BMN, pelaksanaan, dan klaim kerugian. Nah, objek asuransi yang dikembangkan di dalam mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana, terutama gedung dan bangunan kantor, gedung dan bangunan fasilitas kesehatan, gedung dan bangunan fasilitas pendidikan. Nah, subjeknya masih BMN, barang milik negara, dan juga konsorsium asuransi BMN. Berikutnya. Nah, strategi pembiayaan ini menekankan kepada pengelolaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, kemudian pembiayaan prioritas pemerintah, perbaikan pengelolaan, peningkatan peran Pemda. Skema pembiayaannya melalui yang ditanggung oleh pemerintah atau skema pemindahan atau transfer risiko kerugian kepada pihak lain melalui asuransi. Nah, skema ini juga mengakomodasi pembiayaan berupa bantuan dari luar pemerintah, khususnya ketika terjadi bencana dengan skala yang sangat besar, misalnya seperti bencana Aceh, Jogja, dan sebagainya. Slide berikutnya. Sebagai penutup, kerjasama dan kolaborasi berikutnya. Nah, dinamika global, transformasi dan perbedaan tingkat kerentanan, tingkat ketangguhan masyarakat, dan juga kerawanan risiko, bencana dan perubahan iklim itu berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan, program, dan kegiatan adaptasi, mitigasi, investasi, dan asuransi terhadap perubahan iklim dan bencana itu juga perlu memperhatikan perbedaan karakteristik masyarakat dan daerah. Yang kedua, adanya ketidaksamaan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang bencana dan perubahan iklim, serta skema investasi dan asuransi kebencanaan. Maka di sini pentingnya pengembangan manajemen pengetahuan kebencanaan atau knowledge management, didukung dengan penguatan literasi, edukasi, dan budaya sadar bencana, dan
optimalisasi teknologi digital untuk meningkatkan pemahaman terhadap skema pembiayaan asuransi. Yang ketiga, ketidakseimbangan peralatan dan sebagainya. Maka di sini skema investasi dan asuransi infrastruktur kebencanaan juga menjadi penting. Yang keempat, adanya ketidaksamaan komitmen dan dukungan dalam pembiayaan skema pembiayaan risiko bencana. Maka di sini pentingnya kerjasama pentahelix, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, asosiasi, dan juga organisasi serta media, bagaimana mendukung skema pembiayaan risiko bencana itu dilakukan secara terpadu. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar diskusi, mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penyampaian. Tadi agak hambatan di dalam share screen. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Profesor. Kami terima kasih. Suaranya belum terdengar, Ibu. Oke, terima kasih Pak Sumeli. Banyak sekali hal yang kami dapatkan ya Pak ya, yang khususnya untuk SMA Trisakti, karena kami melihat di sini ada beberapa atau banyak hal yang bisa dijadikan suatu penelitian, Pak. Suatu penelitian baik bagi dosen maupun mahasiswa itu. Jadi terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin dari floor ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita masih punya waktu kira-kira 20 menit. Silahkan. Mungkin Ibu Fida sudah ada yang dicatat? Atau ada yang sudah mencatat? Silahkan. Ya, Ibu, kebetulan untuk di chat belum ada yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu di sini ingin bertanya secara langsung begitu ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand atau boleh langsung open mic atau di unmute saja, tidak apa-apa. Oke, silakan Bapak Ibu dosen. Ya. Silakan. Boleh saya dulu? Ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Medi atas paparannya. Menurut saya luas sekali ya. Artinya banyak hal yang saling berinteraksi di dalam menangani suatu bencana. Kalau menurut Pak Medi, kalau bisa sharing tentang kita, sharing dengan kita nih, sebetulnya mitigasi risiko yang sudah dilakukan Bappenas itu seperti apa sehingga memunculkan suatu strategi yang sekarang muncul baru. Dulunya seperti apa itu Pak? Yang sudah dilakukan. Misalnya dalam suatu bencana misalnya di Jogja maupun di Aceh gitu Pak Medi. Kalau boleh sharing sebelum itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memunculkan suatu sadar budaya bencana. Kalau menurut Bappenas kelihatannya seperti apa nanti biar masyarakat itu menjadi sadar akan budaya bencana gitu. Budaya sadar bencana. Nah, kelihatannya seperti apa strateginya yang akan dilaksanakan untuk kita gitu, Pak. Monggo silakan. Ini pertanyaan paling sulit ini. Gampang saja Pak. Bu Ahyuari ini teman kuliah saya, Bapak Ibu. Karena nilai beliau itu A, menjadi dosen. Kalau saya kan B ya, jadi pegawai negeri. Yang pertama bencana yang dulu ya, itu istilahnya memadamkan api.
Ya, kalau dulu tidak ada mitigasi. Pokoknya kalau ada bencana, geruduk-geruduk bantu bangun. Istilahnya bersifat reaktif terhadap kejadian bencana. Jadi baru ribut kalau sudah banyak gedung roboh dan sebagainya. Tapi bagaimana mengurangi risiko itu menjadi penting. Oleh sebab itu, skema pembiayaan kalau dulu hanya menyangkut pembangunan, rehabilitasi, tapi sekarang skema prabencana yang kita bangun adalah infrastrukturnya, perubahan perilaku, sadar bencana, literasi, edukasi, dan budaya sadar bencana. Nah, ini dilakukan melalui berbagai pendekatan. Yang pertama melalui pembiasaan, jadi melalui pendidikan. Jadi di beberapa kurikulum itu disisipkan tentang pendidikan kebencanaan. Itu dilakukan bekerjasama antara BNPB dengan Kementerian Pendidikan supaya kurikulum kebencanaan itu masuk di dalam kurikulum. Yang kedua melalui pendekatan budaya. Maka di sini bagaimana peran dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan itu di dalam memberikan penjelasan tentang perilaku sadar bencana. Itu dilakukan di desa-desa. Jadi ada desa tangguh bencana, ada desa macam-macam. Jadi ada beberapa kementerian yang punya program dan kegiatan tentang literasi budaya di tingkat desa. Kadang-kadang membuat bingung masyarakat juga. Kegiatannya sama tapi anggarannya berbeda. Tapi intinya adalah upaya tadi pendekatan melalui pendidikan, pendekatan sosial budaya melalui tokoh masyarakat, dan ketiga melalui aturan. Itu melalui pemerintah daerah di dalam menyediakan pengetahuan dan juga ada semacam peringatan ya. Setiap hari tertentu itu di hotel, di kantor, itu ada mitigasi terjadi bencana. Jadi kalau ada bencana, itu harus lari kemana, jalur evakuasi, dan kemana. Itu sudah dilakukan. Nah, itu pendekatannya yang berbeda adalah dulu bersifat reaktif, sekarang menjadi proaktif. Hanya saja memang sangat peran dari perguruan tinggi menjadi sangat penting juga untuk ke sana. Nah, dari sisi sekolah tinggi manajemen asuransi ini memberikan edukasi juga kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi kebencanaan. Hanya masalahnya memang dari sisi perusahaan asuransi yang ingin mengambil risiko. Kalau asuransi kan mentransfer risiko dari nasabah kepada perusahaan. Nah, ini juga sangat terkait dengan iklim asuransi juga, iklim investasi. Karena perusahaan asuransi kan tetap bermain dengan margin ya, margin di dalam premi dengan risiko yang harus ditanggung. Itu juga akan menjadi penting tata kelola asuransi kebencanaan. Ini mungkin menjadi satu kajian yang menarik ya. Jadi itu kemudian yang dilakukan Bappenas itu bersama Kementerian Lembaga. Berapa ini Pak Medi? Yang desa tangguh bencana itu hampir semua desa itu ada Destana namanya. Kalau Desta itu itu artis ya. Tapi kalau Destana itu Desa Tangguh Bencana. Itu hampir semua desa menerapkan standar itu. Hanya saja memang masing-masing desa, masyarakat itu berbeda di dalam intensitasnya. Itu Ibu Wahyuari, Ibu dosen. Oke, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ini ada di chat dari Pak Sakir ya. Jadi di dalam kurikulum pendidikan kami melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan
bagaimana satuan pembelajaran untuk pendidikan bencana itu masuk di kurikulum. Maka di dalam bahan pelajaran di tingkat SD, SMP, soal banjir, soal bencana, itu sudah masuk menjadi pembahasan sejak SD. Bahkan itu sudah mulai memahami anak-anak SD tentang pentingnya kesadaran bencana itu. Tapi pendidikan adalah memberikan pengetahuan. Tapi kalau soal perilaku, itu lingkungan juga menentukan, lingkungan sosial. Jadi bagaimana masyarakat, pemerintah daerah terus-menerus melakukan edukasi dan literasi budaya sadar bencana ini. Nah, itu yang menjadi sangat penting, sehingga dibandingkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kesadaran tentang bencana itu semakin meningkat. Itu Ibu Wahyuari dan Pak Syakir. Oke, terima kasih. Yang lainnya masih ada? Sebentar Bu, saya terusin lagi deh. Ini mau ketemu Ini ujian disertasi ini. Kalau menurut Profesor Wahyuari. Tidak apa-apa, mudah-mudahan amin. Kalau menurut dari hasil Bappenas sendiri, Pak Medi, dari apa yang sudah dilakukan dengan strategi tersebut, kira-kira sudah sesuai dengan target atau masih berapa persen atau mungkin seperti apa, Prof. Medi? Nah, itu menariknya ya, kalau kita amati per wilayah. Di Sumatera, di Jawa, di Papua, di Maluku, Nusa Tenggara. Karena kesadaran atau kesiapsiagaan bencana itu setiap daerah berbeda. Ada daerah-daerah yang memang sering terjadi banjir, sering terjadi tanah longsor. Itu terbiasa sehingga antisipasinya mungkin lebih baik dan pengetahuannya mungkin lebih luas. Tapi apakah dengan pengetahuan yang baik dan luas itu mereka terbebas dari bencana? Belum tentu. Contohnya penduduk yang tinggal di bantaran sungai di Jakarta. Itu setiap tahun terjadi banjir, tapi tetap saja tinggal di situ. Dari segi pendidikan, pengetahuan mereka sudah maju. Tapi dari segi perilaku, karena tidak ada law enforcement, sehingga ya setiap tahun terjadi banjir. Nah, itu strategi apa yang dilaksanakan Prof untuk menangani hal tersebut kalau dari Bappenas sendiri? Kalau Bappenas dulu apakah melalui sudah Kementerian PU ya, atau bagaimana? Itu membebaskan daerah yang terbiasa banjir dari permukiman. Itu standar di berbagai negara bahwa daerah bantaran sungai itu tidak boleh dihuni. Kalau di Jepang itu hampir 300 meter, 400 meter tidak boleh ada rumah di pinggiran sungai. Apalagi yang potensi banjirnya tinggi. Nah, itu juga waktu bencana Palu ya. Itu kajian dari Badan Geologi itu menetapkan semua daerah patahan, bukan patah hati ya, tapi patahan bumi itu tidak boleh dihuni, tidak boleh dihuni, tidak boleh dibangun. Nah, ketika ini ditetapkan sebagai zona bebas hunian, masyarakat teriak sama Pemda. Nah, lalu Bappenas melihat itu, wah ini pasti akan terjadi konflik. Lalu Bappenas bersama JIK ya, minta tolong dibantu untuk memetakan patahan-patahan itu. Ternyata tidak semua harus merah. Kita sampai minta kepada Badan Geologi bersama JIK, expert dari Jepang untuk ngebor. Sebetulnya mana sih yang tidak boleh dihuni? Akhirnya zonasinya berubah. Artinya memang soal teknologi, soal pengetahuan membantu kita untuk mitigasi tadi. Nah, ini yang
mesti harus kita lakukan pemanfaatan teknologi dan informasi. Itu Ibu Profesor Wahyuari. Terima kasih. Masih ada. Banyak yang bertanya yang lain, Bu. Monggo, campur. Ya, pooling fund itu sudah dilakukan sejak tahun 2019 ya. Hanya memang karena ini menyangkut lintas Kementerian Lembaga, maka Silakan. ini saya menjawab yang di chat ya, Bu Profesor. Ada Ibu, sudah ada Bu. Ada Bu Dide ya. Ibu mohon maaf, Ibu Prof, itu di chat. Tadi Pak Sumedi sedang menjawab pertanyaan. Iya, Ya. Bu. Ada. Jadi strategi pooling fund itu untuk beberapa kementerian lembaga. Ini yang sekarang ini rame ya. Antara Kementerian Sosial dengan BNPB itu sama-sama merasa bahwa mereka yang bertanggung jawab. Kalau Kementerian Sosial itu tanggap darurat, kalau Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu dari sisi rehabilitasi rekonstruksinya. Nah, ini yang akan ditertibkan sehingga nanti proses pengusulan pemanfaatan pooling fund itu bisa dilakukan secara transparan, akuntabel. Karena ada beberapa kepala daerah ya, bupati itu disekolahkan oleh KPK, ditangkap KPK. Karena bekerja sama menetapkan, ini bencana. Kepala daerah menetapkan itu sebagai bencana daerah, maka dia berhak mengajukan bantuan RR, rehabilitasi rekonstruksi. Nah, ketika ini diaudit dan sebagainya, terjadi penyimpangan. Tapi pooling fund itu sudah mulai terlihat, sehingga ada beberapa kegiatan yang dulu tumpang tindih ya, antar kementerian lembaga, sekarang ditertibkan. Harus ada rencana RR. Jadi rencana rehabilitasi itu harus disusun dulu, barulah nanti dari segi pembiayaan dilakukan secara pooling. Apakah dari APBN, dari APBD, dari sumber dana lainnya. Itu yang dilakukan. Ini ada pertanyaan dari Pak yang sudah resign, Pak Bagus, Bu Mbak Vera, Pak Ludi sudah mengajukan juga. Silakan. Ya, terima kasih. Bu Profesor, silakan Bu. Siapa dulu yang mau diminta? Sepertinya koneksi Ibu Profesor sedang ini. Mungkin silakan Pak Bagus tadi yang raise hand pertama. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bagus. Ya, selamat sore Bagus. Pak Medi, salam kenal. Saya dengan Bagus, temannya Bu Wahyu. Ini maaf nggak bisa sinyalnya, takut ngedrop. Ya, dulu mungkin saya takutnya nggak update ya. Dulu kalau nggak salah kan ada kebijakan untuk membuat konsorsium mengasuransikan aset-aset negara, Pak. Itu ya. Sekarang masih ada nggak itu Pak ya, kebijakan itu Pak? Ada. Itu sudah terbentuk Pak ya? Udah sampai sejauh mana kalau boleh diinfokan Pak? Nah, itu ya sudah dilakukan hanya beberapa kementerian lembaga. Bentar, saya minum dulu, Pak. Iya, silakan. Nah, yang pertama, asuransi barang milik negara itu soal pencatatan. Dalam 5 tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan sangat aktif di dalam menata dan mendata ya barang milik negara. Kemudian yang kedua, dari Kementerian Lembaga memang ada beberapa yang bersifat disclaimer, artinya apakah ini barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian Lembaga, apakah gedung, tanah, dan sebagainya. Ada juga yang sudah beralih kepada swasta. Nah, ini ditelusuri. Nah, kalau ini bisa ditata dengan baik, data informasi tentang barang milik negara, maka
asuransi terhadap BUMN itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi menurut saya masih perlu konsolidasi dari segi data dan informasi tentang aset negara atau barang milik negara itu. Itu jawaban saya, Mas Bagus. Yang terdata sudah diasuransikan berarti Pak ya? Gimana? Yang sudah terinventaris tuh, yang sudah clear, oh ini punya negara itu berarti sudah langsung sudah ditutup asuransi. Nah itu yang dipilah-pilah dari barang milik negara ini, mana yang bersifat strategis ya. Strategis itu terutama untuk rumah sakit, sekolah, kemudian perkantoran yang memang penting, itu secara bertahap sudah diasuransikan oleh masing-masing kementerian lembaga. Tapi belum semua. Masih harus dilakukan pembenahan itu. Itu satu lagi, ini sifatnya konsorsium Pak, benar Pak ya? Konsorsium sebetulnya ya diupayakan seperti itu karena barang milik negara itu kan tersebar dari Aceh sampai Jayapura kan, sehingga diperlukan suatu kerjasama untuk konsorsium itu, asuransi itu. Tapi nanti kami cek ya dengan Kementerian Keuangan bagaimana konsorsium asuransi kebencanaan ini. Itu Mas. Ya, matur suwun Pak Medi. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Ibu Ferawati Santri yang sudah resen, nanti selanjutnya Bapak Ludi seperti itu. Iya, silakan. Selamat siang Pak, suara saya jelas Pak? Jelas, Mbak Vera. Izin bertanya Pak, pemulihan perekonomian dunia mungkin sekarang masih lambat ya, sehingga memberikan risiko berkesinambungan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia terutamanya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat ini, terutama sebentar lagi kan kita akan menghadapi, bahkan sudah terasa akan ada resesi gitu. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi dan dicermati dalam mencari peluang gitu, pengembangan dengan tetap berhati-hati dalam berinvestasi mungkin oleh pihak asuransi ataupun pihak nasabah gitu. Nah, supaya bisa survive dan bertahan di masa itu, kira-kira hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dan diantisipasi? Terima kasih, Pak. Ya, kalau perusahaan asuransi itu kan pasti balancing ya antara penarikan nasabah, mengelola dana nasabah dengan investasi. Nah, di titik ini yang pertama investasi yang menyangkut pangan dan energi itu biasanya ada terus. Jadi permintaan terhadap pangan, energi itu pasti akan terus muncul ya. Ini dari sisi investasi ya. Jadi bagaimana perusahaan asuransi menginvestasikan anggarannya, dananya. Kalau dari sisi antisipasi terhadap perubahan global, itu dua itu menjadi penting. Yang ketiga, dari sisi IT, teknologi informasi ya, itu juga biasanya akan terus berjalan. Pada saat pandemi maupun tidak, investasi untuk IT itu terus berkembang. Jadi mungkin tiga bidang itu. Kalau energi kan banyak ya, ada batu bara, ada minyak dan sebagainya. Ada energi terbarukan. Nah, ini pilihan investasi memang agak rumit sedikit karena perusahaan asuransi juga harus memperhitungkan waktu juga kan. Ada yang investasi bersifat jangka panjang, ada yang bersifat jangka pendek. Nah, untuk yang tiga tadi itu saya pikir relatif aman ya. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari Bapak Ibu. Itu Mbak Vera. Pak Ludi, silakan. Baik, terima kasih.
Terdengar suara saya, Ya, Pak Dr. jelas, Pak. Medi? Baik, terima Ya, kasih jelas, Bapak Pak. Ibu semua. Jadi mungkin menambahkan sedikit dan mungkin ada sedikit pertanyaan nanti, Pak. Untuk kalau tidak salah, kita lihat tadi sasaran pemerintah untuk tahun 2045 ya. Jadi ke arah 2045 dan juga mungkin saat ini asuransi barang milik negara itu adalah untuk sasaran jangka pendek dan jangka menengah. Agar kalau terjadi bencana yang menyedot dana cukup besar, tidak harus melakukan revisi anggaran terus-menerus. Begitu Pak, jangka pendek, jangka menengahnya. Nah, jangka panjangnya memang perlu dirancang dengan lebih rapi ya. Dan untuk asuransi barang milik negara ini, memang ada mekanisme pengalihan risiko dari dua lingkungan berbeda. Ya, kementerian dan lembaga itu melalui pengguna barang mengasuransikan kepada industri asuransi, ya perusahaan asuransi dan reasuransi yang dibentuk secara konsorsium. Dan ada polis tunggal supaya tadi tidak lembaga dan negara itu punya polis berbeda-beda, perbandingannya seperti apa akan jadi temuan. Begitu ya. Penerbit polis juga tunggal. Kebetulan saya juga di komite teknik di konsorsium asuransi barang milik negara, Bapak. Jadi poinnya mungkin adalah tadi bahwa lingkungan birokrasi, lembaga dan kementerian yang hendak mengasuransikan barang milik negaranya mentransfer risikonya kepada mekanisme pasar industri asuransi. Ini perilakunya berbeda. Dan langkah besar pemerintah kita itu melalui tadi pendataan dulu, ya dari pendataan di lembaga dan kementerian yang asetnya masih tersebar di data dulu. Langkah besar berikutnya mungkin nanti ke arah penilaian, ya. Jadi nilai yang benar untuk asuransi yang mana? Karena nilai di buku juga berbeda dengan nilai yang disyaratkan di polis dan seterusnya. Begitu Pak. Jadi ke depannya yang menjadi pertanyaan kita adalah tadi sasaran di tahun 2045 itu mungkin salah satunya adalah pemberdayaan mekanisme transfer risiko ini. Akan tetapi mekanisme ini kan juga perlu dipikirkan oleh pemerintah seberapa besar dampaknya kepada perubahan anggaran yang harus dilakukan kalau terjadi segala sesuatu. Dan mungkin satu Pak, yang tadi yang dimaksudkan bencana ini harus lebih jelas dulu. Karena bencana di persepsi kita masing-masing lebih dari satu unit yang terdampak gitu ya kalau bencana. Akan tetapi kita asuransi ini menampung pengalihan risiko terhadap akibat manusia maupun akibat alam. Ya, akibat manusia yang masih masuk dalam ingatan kita itu adalah kebakaran di Kejaksaan Agung. Ya, nilai sampai 300-an miliar nilai kerugiannya. Apakah itu termasuk bencana atau tidak yang ya? Terus kalau asuransi itu ada mitigasi risiko untuk individual risk. Sedangkan untuk bencana alam yang bersifat katastrofik, banjir ataupun gempa bumi ataupun letusan gunung berapi itu lebih ke arah risk financing, bukan risk mitigation. Sudah tidak terlalu banyak fungsi mitigasinya karena itu harusnya financing. Itu yang harus dikelola. Bappenas mungkin memberi masukan kepada pemerintah ke arah kedepannya seperti apa yang lebih baik program-programnya. Demikian, terima kasih. Ya. Silakan Pak Sumedi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ludi. Apakah masih terdengar Pak atau sinyalnya mungkin koneksinya bermasalah? Wah, mungkin ini ya.
ini mungkin Terima kasih Pak Ludi. Jadi sepakat tadi soal Bappenas menyiapkan skenario ya. Ada skenario pertumbuhan tinggi, ada skenario pertumbuhan rendah, moderat, dan rendah. Tapi setiap skenario punya implikasi. Kalau mau mengejar pertumbuhan tinggi, berarti investasinya juga lebih tinggi. Termasuk perubahan di dalam tata kelola. Jadi itu sepakat bahwa pertimbangan itu yang menjadi sangat penting. Yang kedua, kalau dengan skenario seperti itu, maka akan terjadi pergeseran dari peran pemerintah. Peran pemerintah berkurang menjadi pelaku usaha yang besar. Artinya skema-skema pasar menjadi sangat penting, termasuk asuransi. Nah, untuk yang konsorsium tadi betul juga yang disampaikan Pak Rudi, memang soal pendataan ya, pendataan aset milik negara, apalagi misalnya begini, ada kementerian membangun di daerah. Kadang-kadang tercatat sebagai aset pemerintah, kementerian, pemerintah pusat, tapi di daerah mangkrak, bisa diapa-apakan. Nah ini kan menjadi aset mati. Oleh sebab itu harus diputihkan. Nah, ini banyak sekali aset-aset yang seperti itu yang harus diidentifikasi kembali sehingga bisa memberikan suatu ruang ya bagi skema asuransi untuk barang milik negara. Itu kira-kira jadi sepakat Pak Ludi, dan ini Bappenas sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 dan juga rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Nah, pergeseran peran dari pemerintah ke swasta itu menjadi suatu keniscayaan sehingga nanti ruang yang cukup bagi pasar asuransi, karena segala potensi keuntungan pasti ada risiko. Nah, tadi yang saya sampaikan itu ruangnya cukup luas karena menyangkut rantai nilai produksi, dari apakah di titik produksi atau di distribusi atau dari sisi pariwisata dan sebagainya. Nah, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan juga kemampuan daya beli ya, pasti ini akan berkembang untuk asuransi ke depan. Kalau saat ini karena fluktuasi ekonomi dunia dan sebagainya mungkin masih stagnan lah istilahnya. Tapi prospek ke depan pasti akan lebih baik. Mungkin itu Pak Ludi. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Dr. Sumedi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah habis. Pak Sumedi mau berangkat ke Korea ya? Kemana? Iya, Bu. Hari ini? Iya. Bukan. Jadi oleh karena itu. Jadi kami belajar nanti kerjasama dengan Lotte ya, dengan pemerintah Korea untuk smart logistik. Smart logistik itu bagaimana dari UMKM masuk ke warehouse atau ke pergudangan. Nah, di situ mulai ditata secara berbasis teknologi informasi, nanti terkait dengan transportasi, distribusi, kemudian kepada pasar. Nah, smart logistik ini dari sisi pengembangan teknologi sangat baik, hanya saja memang peluang kegagalan atau risiko pasti ada. Itu yang nanti mungkin menarik kita pelajari bagaimana skema asuransi, skema pembiayaan asuransi untuk mendukung transformasi digital. Nah, ini tantangan kajian yang cukup menarik. Mungkin itu Bu Profesor. Oke, terima kasih banyak. Saya kira mungkin bukan hanya hari ini saja ya, Pak Bapak membantu kami memberikan masukan. Itu oleh-oleh dari
Korea nanti. Jadi mohon maaf, ini waktunya agak mau 10 menit karena memang sangat penting, sangat menarik. Banyak yang sebetulnya nanti bisa menjadi bahan kajian atau bahan penelitian untuk para dosen dan mahasiswa. Itu dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sumedi ini. Saya kembalikan kepada silakan Bu Fida. Ya, terima kasih banyak Ibu Prof dan terima kasih banyak juga Pak Sumedi atas paparannya yang sangat menarik dan memberikan banyak ilmu begitu ya Pak. Nah, setelah ini sebagai tanda terima kasih gitu ya dari kami dari STMA Trisakti kepada Bapak Sumedi, kami akan memberikan sertifikat. Nah, karena kita webinarnya secara virtual, jadi mungkin sertifikatnya diberikan secara virtual dulu, begitu ya Pak. Nanti baru sertifikat fisiknya akan diantarkan ke kantor Bapak. Mungkin Pak Anton, selaku Ketua STMA Trisakti, apakah masih bisa join Pak? Gimana Pak? Sepertinya Pak Anton karena sedang acara gitu ya Bapak Ibu di Sumatera, mungkin sama pimpinan yang lain, Pak Made kebetulan juga kalau tidak salah sedang rapat dengan yayasan gitu, mungkin Ibu Prof selaku moderator Bu bisa memberikan sertifikatnya, menyerahkan kepada Pak Sumedi secara virtual. Silakan kepada operator untuk share sertifikatnya. Ya, terima kasih Pak atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Kami berikan ini tanda penghargaan kami kepada Bapak, dan mungkin ini masih virtual, nanti akan kami coba fisiknya. Terima kasih. Ya, kami terima dengan baik Bu Profesor, Bapak Ibu. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan tadi kurang jelas atau kurang berkenan. Kalau ada yang lebih mohon disimpan di hati Bapak Ibu. Kalau yang kurang mohon ditambahi sendiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mana Profesor Wahyu Ari? Terima kasih Ibu. Ya baik, mungkin selanjutnya sebelum kita tutup acara webinar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Seperti itu. Kepada Pak Syarial, silakan Pak untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu Pida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Manajemen sharing session ini telah selesai. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Yang beragama Muslim silakan berdoa masing-masing. Yang beragama non-Muslim silakan berdoa masing-masing. Dalam Muslim saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di sini ya Allah secara online ya Allah. Dengan berkumpul kami ini bisa bersiraturahmi ya Allah. Dengan topik kami ya Allah mitigasi risiko pemanasan global terhadap perekonomian Indonesia ya Allah. Ya Allah mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah di Indonesia ini dan mudahkanlah semua urusan kami yang ada di sini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syariha. Mungkin sebelum ditutup kita foto bersama dulu begitu ya Bapak Ibu. Bagi yang belum dinyalakan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Mungkin mohon pada operator bisa difoto ya. Ayo Bapak Ibu yang belum. Oke. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menyalakan kamera, bersiap-siap supaya lebih rapi. Ya mungkin kita foto karena ini pesertanya ada cukup banyak, jadi kita akan foto beberapa kali begitu ya Bapak Ibu. Ini layar pertama, kita foto 1, 2, 3. Ya, kemudian layar yang kedua kita foto juga 1, 2, 3. Ya, kemudian layar yang ketiga kita foto juga 1, 2, 3. Ya, sesi foto telah selesai. Dengan ini berakhir pula kegiatan manajemen sharing session ke-9 di STMA Trisakti. Saya selaku MC hari ini mohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kiranya apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.